Pertumbuhan penduduk di Indonesia selalu mengalami eskalasi setiap tahunnya, yang bisa dilihat dari grafik pertumbuhan penduduk tahun 2016 hingga 2021. Seiring dengan hal tersebut, pembangunan infrastruktur dan konsumsi juga meningkat. Sayangnya, hal ini malah menyebabkan permasalahan di Indonesia, yaitu peningkatan jumlah sampah plastik. Bayangkan, dari sampah yang sedikit ini menjadi sebanyak ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia dan Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Tidak hanya itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengindikasikan kurang lebih terdapat 1 juta liter limbah cair domestik yang telah mencemari lingkungan. Padahal, limbah cair yang langsung dibuang ke alam bebas akan memberikan dampak buruk terhadap kelangsungan ekosistem. Apakah sampai di situ saja? Tentu saja tidak. Pertumbuhan penduduk juga mendorong adanya alih fungsi lahan pertanian. Dari yang asri seperti ini, menjadi seperti ini. Adanya permasalahan ini menyebabkan Indonesia tidak bisa mendukung Sustainable Development Goals target 11.6 mengenai penanganan sampah kota, serta target 12.5 mengenai bagaimana mengurangi produksi limbah dan daur ulang. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya berperan sebagai penonton? Oleh karena itu, kami mewujudkan solusi bernama Eco-Hexagon Verticulture, yaitu sebuah inovasi pertanian yang memanfaatkan sampah plastik dan limbah cair domestik. Gagasan ini didesain dengan bentuk heksagon yang terinspirasi dari bentuk sarang lebah. Hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan hasil pertanian di lahan terbatas. Dinding EHV akan terbuat dari susunan ekobrik yang direkatkan dengan lem perangkat khusus. Lalu, akan ditanam pakcoy dengan sistem hidroponik secara vertikultur. Pada bagian tengah, terdapat sebuah kolam berbentuk lingkaran untuk budidaya ikan nile tilapia. Pengairan kolam berasal dari pengolahan limbah domestik dengan bioreaktor. Pertama-tama, air limbah akan tersaring dengan bar screen. Kedua, air limbah akan dikumpulkan di bak penampungan awal. Lalu, air akan masuk ke biofilter anaerob dan aerob untuk menghilangkan senyawa berbahaya yang ada di dalam air limbah. Terakhir, air akan menuju membran untuk diolah agar dapat memenuhi baku mutu air bersih untuk dialirkan ke kolam. Lalu, bagaimanakah skema pengairannya? Air dari bioreaktor akan dialirkan ke kolam ikan nila. Pada kolam ikan nila, terdapat pompa air yang akan menaikkan air untuk media hidroponik. Pipa ini terintegrasi membentuk rangka heksagon dan secara siklis kembali ke kolam. Nantinya, ikan akan dipanen dengan jaring yang terintegrasi dengan katro listrik dan pabrik pengolahan ikan. Sekarang, mari kita bandingkan EHV dengan metode tanam sawi konvensional. Sangat berbeda, bukan? EHV diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam mengatasi permasalahan sampah, limbah, dan lahan sempit melalui sistem pertanian yang diterapkan. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, Eco-Hexagon Verticulture nantinya akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, bagaimana? Siapkah kalian untuk menjadi bagian dari EHV? Mari melangkah menuju Indonesia bebas sampah.